Islam, sumber daya alam itu merupakan barang publik, terutama yang menguasai hajat hidup orang banyak. Demikian kata Kiai Haji Atian Ali, Ketua Forum Ulama Umat Indonesia. Nah, bagaimana pandangan planner Ikatan Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota Indonesia dan IAP Jawa Barat menanggapi hal tersebut? Dalam video ini, kita simak pandangan dari sesepuh IAP Jawa Barat yang juga merupakan sekjen pertama IAP Indonesia setelah kongres pertama, yaitu Bapak Insinyur Haji Syarif Puradimadja, beserta para senior IAP Jawa Barat yang sehari-hari sebagai praktisi maupun sebagai akademisi. Pro dan kontranya kita saksikan pada video berikut ini. Ya, terima kasih Pak Kiai. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Iwan. Nah, mungkin Pak Sony. Jadi dari apa yang disampaikan oleh Pak Kiai ini, saya ingat Pak Atian itu waktu saya di TPB itu pertama kali diajar oleh Pak Atian. Beliau ini yang mengajari saya banyak sekali. Jadi saya semakin merasa tua, Pak. Nah, mungkin ini Pak Atian tadi yang disampaikan Pak Atian, terutama dari hadis. Kalau saya lihatnya hadis dari Ibu Majah mengenai yang tidak boleh dimonopoli oleh manusia dalam Islam itu adalah pertama itu air, yang kedua itu rumput, yang ketiga itu adalah api. Dan Pak Son itu sudah memasukkan unsur sepertiga ini Pak Son ini. Jadi sebetulnya ini saya pikir ini ada relevansinya Pak, agar sepertiga itu untuk menghindari monopoli sebetulnya. Nah mungkin ini Pak Son ini juga saya pikir ini sangat relevan sekali. Jadi kebetulan Pak Kiai tadi sudah mempertegas lagi bahwa sebenarnya terjemahan daripada Undang-Undang Dasar pasal 33 ini ini sebenarnya ada terkaitan. Nah sekarang ini ujung ini kan nggak pernah ada undang-undang yang sekarang. Nah mungkin ini penegasan saja Pak Son bahwa ini sebetulnya ada dasar, katakanlah bukan dasar hukum ini undang agama yang mengatakan bahwa ketiga hal ini tidak boleh dimonopoli gitu sebetulnya. Nah ini memang harus kelihatan di bawah. Nah itu Pak Son mungkin apa yang saya tangkap. Nah yang kedua yang berkaitan tadi memang saya juga setuju Pak Adian bahwa ini masalah utama itu adalah mentalitas. Disampaikan bahwa mentalitas itu pasti berujung pada kepemimpinan. Nah kepemimpinan ini kalau Islam dikatakan tadi bahwa sampaikan dalam kalau surat Al-An'am 165 dikatakan memang manusia itu sebagai khalifah penguasa di bumi ini. Jadi Allah sebenarnya sudah tadi sampaikan sudah menjadi mendelegasikan pada manusia itu menjadi khalifah penguasa. Cuman penguasa seperti apa? Jadi jangan sampai di ayat 30 tadi jadi yang membuat kerusuhan, pengerusakan di bumi. Tapi saya pikir bahwa penguasa ini adalah penguasa yang didasari pada ketakwaan. Artinya penguasaan ini siapapun bentuk kepemimpinan ini memang unsurnya itu harus takwa. Takwa itu pasti dekat dengan adil gitu. Nah ini memang disampaikan juga. Ini ada perkara yang sulit gitu. Mungkin ini yang perlu penegasan kembali di dalam rancangan undang-undang ini. Mungkin Pak Son juga ini saya pikir ini. Jadi walaupun ini dunia fisik gitu, tapi ada korelasinya dengan sebetulnya pesan-pesan agama, pesan-pesan Allah yang termasuk ke dalam, karena memang Undang Dasar 45 pasal 33 itu mengutip dari ajaran Islam. Jadi ini bukan sesuatu yang terpisah sama saya. Nah, kelihatan ini ada mempertegas ini Pak pasal di dalam mungkin di pengantar di dalam rancangan undang-undang sumber daya alam ini bahwa ini bukan sesuatu yang sifatnya ya fisik saja, tapi ini ada filosofis, itu ada terkandung pesan-pesan dalam Al-Quran juga kalau kita orang Islam yang sebenarnya pengertiannya masuk di sana. Nah mungkin ini dari sekedar komentar dari apa yang disampaikan oleh Pak guru kami ya, guru saya. Dan saya ingat di TPN ini beliau ini yang mengajar saya. Gitu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Baik, silakan mungkin untuk komentar selanjutnya. Baik. Ya, tadi sedikit mungkin agak teknis Pak. Oh ya, maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Atian atas pencerahannya. Masya Allah, bermanfaat buat kita semua. Amin, amin. Saya ada hal yang teknis
suatu hal yang terkadang secara praktikal gitu ya, kata-kata percepatan dan kesabaran. Ini kan percepatan investasi ini selalu menjadi momok kepada kita bahwa negara membutuhkan pendanaan yang besar dan cepat. Gitu. Kata-kata cepat membangun. Gitu. Tapi Pak Atian itu menawarkan kesabaran itu penting. Saya kira bahwa kesabaran itu, bahwa apakah kita sabar untuk menanti bahwa tambang itu memang ada tambangnya. Apa kita paham? Itu suatu yang menurut saya yang kita tadi ya, masalah mental itu memang mendasar ya, bahwa kita perlu, kalau tadi Pak Sony, Kang Didin, kalau dia manggil saya juragan itu Pak, atau juragan dari mana? Menawarkan ada model ketiga di dalam kerjasama. Kalau katakan Volvo bisa berkooperasi, saya menganggap itu kesabaran mereka sudah sangat panjang, sama-sama pintar sudah. Masyarakatnya pintar, investornya pintar, negaranya pintar. Itu bisa kooperasi seperti itu. Kita, masyarakat kita bodoh, pemerintahnya bodoh, pemerintah daerahnya, penguasanya sangat pintar. Itu yang membuat saya kata-kata percepatan itu menjadi mungkin. Jadi ada suatu kooptasi di dalam itu, Pak. Maka saya tadi sangat mengapresiasi bahwa Nabi aja mengatakan, kalau saya sudah memberikan tanah kepadamu dan kemudian ada tambang yang saya akan ambil. Kita nggak punya mekanisme gitu, Pak. Ya, artinya ada suatu, saya pelajari bahwa ya Masya Allah ya, artinya apa yang diberikan contohkan oleh Rasulullah sangat sempurna gitu ya. Jadi insya Allah bisa kita tiru. Itu aja komentar saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ibeng. Silakan selanjutnya mungkin. Ya, silakan Pak Andi. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, ini pertanyaan mungkin ke Pak Sondi dan nanti juga ada kaitannya dengan Pak Atian, mungkin bisa ditanggapi ya. Sebenarnya mengenai pengelolaan sumber daya alam ini kan salah satu dari hak negara yang bisa dinilai dengan uang ya. Kalau termasuk di Undang-Undang Keuangan Negara itu kan sebenarnya salah satunya adalah itu ya, pengelolaan sumber daya alam sebagai hak negara yang bisa dinilai dengan uang, dan untuk karena itu digunakan untuk pelayanan publik kan sebenarnya begitu ya, total hasilnya begitu ya. Nah, oleh karena itu ada negara tetangga kita juga bahkan tidak menggunakan hak yang lain, karena hak lain yang pajak ya. Pajak itu, menarik pajak itu salah satu hak negara yang bisa dinilai dengan uang. Brunei misalnya tidak menarik pajak pada masyarakatnya. Dia hanya dengan mengelola sumber daya alam memenuhi semua kebutuhan masyarakatnya. Itu intinya. Dan banyak negara yang lain, Qatar, kemudian Uni Emirat Arab dan yang lain-lain. Nah, itu intinya lah, inilah yang inginnya sebenarnya kita inginkan. Kalau Indonesia itu katanya negara kaya raya ya, dari sumber daya alam dan sebagainya, kenapa kok kita tidak? Malah 80% dari APBN kita itu pajak. Artinya yang di uyo-uyo kalau bahasa Jawa itu rakyatnya. Ya, diperas habis gitu rakyat itu untuk membiayai negara. Nah, itulah intinya apa yang dari konsep besarnya itu intinya di dalam bernegara. Nah, oleh karena itu untuk konteks sekarang misalnya kalau tadi kita bahas pasal 33 saja, saya kira artinya sebenarnya harusnya seluruh UUD itu ya yang harus kita evaluasi begitu ya, sehingga undang-undangnya semua kembali kepada UUD ya. Karena sebagian besar undang-undang itu juga sudah out of konteks ya dengan norma dasar yang ada di negara kita itu intinya ya, sehingga karena pendekatannya harus sistemik, karena tadi dikatakan oleh Pak Atian Ali juga bahwa kalau aturannya saja yang kita urus baik dan sebagainya, tapi pelaksanaannya ya tidak seperti yang kita harapkan ya di dalam konteks itu ya percuma kan begitu toh ya. Terbukti kita sekarang gitu selalu berbasis pada UUD, tetapi kemudian yang lain ya tidak. Nah, akhirnya ya hancur kan begitu ya, amburadul begitu yang tidak bisa dicapai ya. Nah, oleh karena itu bagaimana kemudian
cara yang paling mungkin praktis begitu ya untuk kalau kita mengatakan apalagi sekarang sudah di fungsikan omnibus ya, model penyusunan undang-undang secara omnibus, artinya satu undang-undang merevisi berbagai macam undang-undang yang seharusnya sejalan dengan apa yang akan kita atur. Nah, ada kemungkinan nggak untuk Pak Sondi dan kawan-kawan ini memikirkan apa yang terkait langsung dengan pengelolaan sumber daya alam ini yang bisa sekaligus selesaikan ya di dalam satu undang-undang yang sedang kita susun ini ya. Mungkin itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sudah 3 komentar ya. Silakan Pak Sondi, kemudian Pak Kiai. Saya kira saya sih merasa yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi sudah alhamdulillah ya, katanya sejalan dengan ajaran Islam. Tapi kalau kita dengar tadi ayat-ayat hadis-hadisnya itu dahsyat. Itu yang saya paling bodoh Pak Kiai, Kang Atian. Jadi kalau ini dirangkum semua masuk dalam naskah akademik sebagai apapun ya, adalah apa box, apa lampiran. Ini teman-teman nanti tolong di catatan itu kita masukkan saja itu. Gitu. Apalagi kalau Kang Atian sendiri bisa hadir, mudah-mudahan sehat, kita doakan sama-sama. Bicara ini depan anggota DPD RI. Wah, dahsyat sekali. Masa hati nuraninya nggak tersentuh. Begitu juga kalau DPR ya, yang di DPR itu kita tahulah mungkin ada yang baik, tapi ada juga yang luar biasa akalnya gitu ya. Nah, jadi itu yang mungkin kita boleh. Nah, kemudian yang berikutnya nih, ya Kang Ibeng memang benar ini mekanisme itu ya, bagaimana menarik kembali yang Rasul dulu pernah kasih, tapi ternyata produksinya besar sekali, ditarik kembali, gitu. Pak Sarif ini yang mengusulkan, kita sudah punya satu mekanisme. Kan ada tim Wasdal. Wasdal inilah melaporkan ketua komisi membuat satu koreksi. Apakah menarik kembali HGU itu yang terlantar, yang tidak adil, yang kebesaran buat sendiri, yang merusak, ya, itu tarik kembali. Nah, waktu itu sesepuh kita nih menyarankan itu, kita rumuskan dalam pasal. Jadi pasal-pasal Wasdal ini sangat dahsyat sebetulnya juga ya. Nah, tinggal tadi memang kita cari jangan sampai yang mewasdal sebetulnya bagian dari nudah nubangor gitu. Kalau jadi nyimpang sedikit. Kalau pemberantas kejahatannya menjadi mafia kejahatan susah gitu kan. Jadi memang harus ada sistem lain. Nah, memang sistem lain ini kita coba pikirkan. Mungkin saya itu terlalu berpikir suka ada ini. Satu ingin fokus, tapi kadang-kadang juga berpikir, oh ini belum, ya ini belum. Apakah kita perlu juga sampai menyarankan reformasi kepolisian RI misalnya? Padahal kan jauh dari PWK gitu. Tapi mungkin karena insting sejak dulu itu kerja di bawah tentara itu, instingnya selalu berpikir untuk aturan-aturan yang membenahi. Banyak yang bisa kita tawarkan. Tapi termasuk juga sistem lain di pemerintahan daerah dan sebagainya, sehingga tadi yang Wasda tadi bisa hidup. Itu mekanisme kita bisa atur, mungkin di dalam PP-nya bisa, sehingga PP-nya detail nanti kita atur. Lalu kalau tadi saya mendapat itu memang kalau negara sudah SDA-nya sudah dikelola dengan baik, harusnya mungkin kita sangat ringan pajaknya, bahkan bisa sampai tidak usah pakai pajak seperti di banyak negara Arab kan banyak dari mulai lahir sampai mati terjamin, ya boro-boro tarik pajak malah terjamin semuanya, mau sekolah kemanapun, gitu meskipun ke negeri Cina, sok mangga di sekolah klin. Jadi sangat luar biasa. Nah ini
kalau harus ada omnibus. Omnibus itu sendiri sekarang barangkali banyak orang masalahkan. Ya. Saya sih melihat praktisnya begini. Yaudahlah kita coba dorong ini dulu, ya. Ya, RUU ini kita dorong. Kalau ini goal, bagi satu lumayan ada yang bertahap itu. Nah, yang omnibusnya nanti bisa saja kita mungkin kita penataan ruangnya, ke ininya, ke itunya, dan ke Pemdaannya, ke kementeriannya, bisa saja kita ini kan di sana, ke perizinannya, karena perizinan sekarang dengan OSS ini resentralisasi kembali. Kalau dulu itu tahun 91 kita ingin, yang saya bersama dengan teman-teman dalam negeri itu supaya desentralisasi, sekarang kelihatannya resentralisasi. Jadi semua izin itu ke pusat. Dan dari Amerika pun bisa minta izin mengenai saya ingin HGU di sini. Bisa. Itu yang disampaikan oleh ATR ya. Izin lokasi di satu tempat bisa diusulkan dari Inggris pun bisa. Cek, masuk. Wah, luar biasa sebenarnya. Nah, ini mungkin kita perlu ada kritik, evaluasi lah. Saya kira saya sih tetap saja dengan fokus yang sederhana ini dulu ya, dan perkuat. Saya mendengar tadi dari penguatan agama Islam luar biasa nih, fondasi yang sangat bisa kita manfaatkan sekali Pak Kiai. Nah, nanti juga mungkin teman-teman dari agama lain juga ada yang menambahkan. Ada penguatan dalil yang ajaran mereka ya. Karena kalau orang Bali bilang ada caranya itu. Kenapa orang Bali kok 80% tuh pengabdian sajalah, tidak ada. Nah, itu mungkin ada lagi ini dalil mereka ya. Mungkin itu Pak Moderator. Maaf kalau ada yang kurang terstruktur bahasa saya. Ya, terima kasih Pak Sondi. Pak Kiai silakan. Sedikit aja mungkin mengenai masalah khalifah tadi, Pak. Kalau khalifah itu dalam bahasa yang dimaksud itu dengan khalifah itu wakil, Pak. Jadi kita manusia ini menjadi wakil-wakil Allah gitu, untuk menjalankan syariat Allah gitu. Kalau itu dalam konteks Islam seperti itu. Jadi salah satu syariat Allah itu tadi misalnya bahwa sumber daya alam itu harus dikelola oleh pemerintah demi kepentingan orang banyak itu. Jadi ketika itu tidak dilaksanakan, orang itu sudah menyeleweng dari posisinya sebagai khalifah Allah. Gitu. Sebagai ulul amri. Gitu. Jadi saya teringat dulu waktu Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Gitu. Akhirnya dia menerima kekhalifahan itu, menggantikan kepemimpinan Rasulullah. Gitu. Maka pidato pertamanya itu diantaranya dia menyatakan ati'uni ma ata'atullah wa rasulahu fa in asaitullah wa rasulahu fala ta'atan li alaikum. Saya sekarang menjadi pemimpin atas kalian, tapi itu tidak berarti saya yang paling baik di antara kalian. Kalian wajib taat terhadap kepemimpinan saya selama saya taat pada aturan, yaitu Allah dan Rasul. Dan kalau dalam konteks Islam itu ya. Selama saya menjalankan aturan dan hukum itu dengan benar. Dan ketika nanti saya menyeleweng, maka jangan pernah kalian taat. Tegurlah saya, kalau saya nggak bisa ditegur, jatuhkan saya. Nah, ketika beliau meninggal dan diganti oleh Umar bin Khattab, pidato yang sama diucapkan oleh Umar. Tegurlah saya kalau nanti saya mengkhianati amanah ini. Tiba-tiba berdiri sekelompok pemuda dan menghunus pedang-pedang mereka. Andai kata engkau nanti mengkhianati amanah ini, tidak taat pada aturan dan hukum, kami akan menegur Anda dengan pedang-pedang ini. Itu kalau sekarang ada yang seperti itu, habis itu. Tapi Umar bin Khattab yang terkenal sangat keras itu, sebelum masuk Islam kan dia pernah menghunus pedang dengan niat membunuh Rasul. Begitu melihat para pemuda itu, dia mengulurkan tangannya sambil mengatakan,
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, telah ada sekelompok pemuda yang siap mengingatkan Umar dengan pedang mereka kalau sampai Umar mengkhianati amanah ini. Jadi kesadaran bahwa kepemimpinan itu amanah itu yang luar biasa. Dan itu yang membuat Umar berhasil mengembangkan kehidupan yang luar biasa itu juga. Ya itu saya kira ya Pak ya. Jadi, dan ini bukan hanya janji kosong, janji di awal kampanye. Itu dibuktikan Pak. Dibuktikan suatu ketika selesai mengimami sholat zuhur, Umar menyampaikan kepada ya masyarakat yang kebetulan ikut sholat itu. Saya punya ide, gimana kalau kita batasi mahar. Supaya jangan terlalu tinggi, jangan juga terlalu rendah. Jadi dia punya ide gini Umar itu. Waktu dia jadi khalifah ini. Kan mahar itu sekarang nih ada terlalu tinggi Pak. Di Arab itu berapa itu mahar itu? Yang saya tahu karena saya lama di Mesir 6,5 tahun gitu. Itu jarang ada seorang pria Mesir gitu, kalau di kotanya, di kota Kairo, yang bisa menikah di bawah 35 tahun. Jarang. Jadi setelah dia sarjana, dia harus kerja, ngumpulin uang, segala macam. Di antaranya untuk mahar gitu, mas kawin. Sementara di kita seperangkat alat sholat. Jadi terlalu murah. Jadi Umar punya ide gitu. Kita buat batasan maksimalnya berapa, batasan minimalnya berapa. Baru beliau melemparkan ide ini, berdiri seorang nenek-nenek. Jadi bukan pemuda dengan mengurus pedang, nenek-nenek. Lalu dia menegur Umar, kok beraninya Anda merubah aturan Allah? Allah dan Rasulnya tidak membuat batasan maksimal minimal. Kalau Anda berani membuat batasan itu, serahkan kepada calon mempelai pria dan wanita untuk bermusyawarah menentukannya. Maka kata Umar, asobatim ra'atun wa afta Umar. Benar yang disampaikan nenek itu, ide Umar yang salah. Kalau gitu saya tarik lagi ide itu dan kita kembali pada aturan dan hukum yang ada. Kesadaran yang seperti ini kalau dimiliki oleh para pemimpin aman. Dan ini yang tadi kenapa saya katakan, ya memang harus mentalitas pemegang kekuasaan untuk menjalankan aturan hukum dan undang-undang itu yang harus memang baik. Sebaik apapun undang-undang kalau tidak dilaksanakan oleh orang yang benar-benar amanah, ya ada saja celah untuk menyelewengkan aturan yang sebenarnya itu. Yang pertama tadi mengenai sabar Pak ya. Ini juga perlu kita luruskan itu pemahaman sabar, tawakal, takdir. Gitu. Jadi sabar itu hati kita yang menerima apa yang terjadi di detik ini. Tapi tangan kita nggak boleh menerima sabar seperti itu. Mata kita, akal kita ya harus siap untuk merubah kondisi itu. Kondisi yang sementara kita terima oleh hati dengan kesabaran. Jadi tangan kita harus merubah. Kita harus berpikir bagaimana merubah kondisi ini untuk menjadi. Jadi nggak diartikan sabar dalam arti menerima dan diam. Ya, ini saya punya air minum gitu ya. Saya haus gitu. Lalu saya berdoa pada Allah dengan penuh kesabaran. Ya Allah, saya haus gitu kan, saya ingin minum. Insya Allah sampai besok saya berdoa dan dengan penuh kesabaran saya nggak akan minum Pak. Kalau saya tidak berusaha untuk mengambil air minum ini dan memasukkan ke dalam mulut saya. Jadi ini juga perlu ya masalah takdir, masalah tawakal banyak diartikan keliru oleh sebagian orang. Sehingga kita seperti menyerah dengan kondisi yang ada. Islam tidak boleh, tidak pernah mengajarkan kita menyerah. Kita harus berbuat gitu, untuk yang lebih baik lagi. Apa yang diputuskan oleh akal kita baik, ya kita perjuangkan. Hati kita sabar menerima keadaan yang ada sekarang. Tapi kita nggak boleh menerima tanpa ada ikhtiar untuk memperbaiki. Saya kira semangat apa yang saya katakan. Terima kasih. Jadi teringat ingin menambahkan juga bahwa 3 khalifah ini semuanya terbunuh. Jadi saat 2 itu terbunuh karena COVID. Satu lagi terbunuh karena masalah seperti Umar, Aziz ya, jadi tidak yang dia menegakkan aturan mengenai masalah pendapat ini dan
Ini tantangan luar biasa ya. Iya, Pak. Menegakkan mengutip ini ya, dia tidak membolehkan orang memiliki harta tanpa membayar hutang dan sebagainya, itu sangat pengaruh. Jadi kita juga mengutip itu kan di contoh yang sangat ekstrim gitu. Jika orang yang memiliki harta kekuasaan itu, para anak-anak bekas pemain itu kan dia minta semua ini. Itu yang dihancurkan. Iya, Pak. Yang berat, Pak. Makanya jaminannya surga tanpa hisap. Karena saking beratnya itu jaminan dari Allah kalau berhasil. Kita sudah ada beberapa komentar juga di chat, kita coba lihat ya. Coba dari atas aja, Mas. Ya. Ke bawah aja dulu. Terus lagi. Iya, iya. Terus lagi aja ke bawah. Nah ini coba ya. Nah ini mungkin Pak Sondi, mungkin ini dari Ibu Ernawati. Salam semua. Merujuk pada konsep Islam yang disampaikan Pak Atian bahwa STA ini milik Allah, bisa tidak di dalam konsiderannya dimasukkan frase bahwa STA sebagai anugerah Allah SWT harus dikelola dengan baik dan berkeadilan itu? Iya, ya silakan kembali lagi Pak. Dari komentar lainnya, ada pertanyaan enggak? Dari Pak Endang Syahrudin dari Badan Penanggulangan Bencana, kebencanaan ini sangat terkait erat dengan perilaku pengelolaan sumber daya alam. Bagaimana jika perspektif agama lebih tajamkan ke soal-soal perilaku, baik perilaku pengelola atau manajerial? Oke, pengusaha dan masyarakat ya. Oke, kemudian dari Pak Hes, zakat bahan tambang 20%, implementasinya bagaimana? 20 untuk siapa saja? Apakah kabupaten, kota, atau provinsi? Zakat tambang. Nanti yang rame-rame kemarin. Ya, silakan Pak. Ya, langsung aja Pak. Baiklah, ini pertanyaan berat-berat sebetulnya. Sepertinya gampang dijawab, tapi terus terang saya nggak berani. Nggak beraninya begini. Sebetulnya dalam undang-undang ini kan selalu ada pertama menuliskan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Ya, itu artinya sudah harusnya kita mendasarkan segala yang kita atur ini berbasis semua norma yang diajarkan oleh Allah bagi yang Islam ini ya. Mungkin bukan saya katakan cukup ya, karena belum konkret. Kalau teman tadi Bu Erna bilang bisa tidak jadi konsideran. Nah ini saya tidak berani jawab, terus terang misi bodoh saya salah jawab ya. Kalau saya berpikir maunya ngutip langsung. Secara saya ya memang baiknya begitu. Allah mengajarkan dalam apa yang disebut tadi Pak Kiai begitu. Mengapa kita tidak? Nah, paling tidak tapi saya pikir sekurang-kurangnya dalam naskah akademik harus itu masuk. Ya. Nanti teman-teman agama lain boleh menambahkan yang lain kan, silakan. Itu. Jadi naskah akademik ini memang ini penting sekali tadi memasukkan norma-norma yang sangat tajam gitu. Ya Bu Ernanya. Nah, kemudian tapi di dalam RU-nya batang tubuhnya, ini terus terang saya belum berani menyebutkan itu. Tapi kalau nanti mayoritas mengatakan, tulis satu ya, kita tulis. Sebetulnya itu mengingatkan betul, tuh luar biasa itu. Apakah menimbangnya kita masukkan bagaimana? Bahwa gitu ya. Woi. Bahwanya tambah dua ini aja, luar biasa. Nah kemudian yang berikutnya soal zakat tambang tadi ya. Sebetulnya di dalam slides itu masih
kurang lebih contoh ya persen-persennya ini. Nah, tetapi dalam perjalanan nanti di DPR, dan rakyat itu akan bisa membanding-bandingkan yang mana sih sebetulnya baiknya. Nah, terutama ketika ada misalnya tambang galian C, itu berbeda dengan tambang emas misalnya. Tambang emas itu nilainya luar biasa. Dan itu yang barangkali tadi kalau saya bisa tafsirkan ini yang betul-betul untuk luar biasa untuk masyarakat luas bisa menghidupi 270 juta itu. Tapi kalau tambang galian C yang hanya katakanlah dari sungai bisa ditarik pasirnya gitu ya, yang mungkin itu kebutuhan lokal saja dan sedikit itu tentu berbeda mungkin presentasinya dan sebagainya. Nah, ini yang kita belum bisa detail ya. Mungkin dalam pembahasan nanti dalam peraturan pelaksanaan bisa kita buatkan lebih tajam. Mungkin itu. Itu saja barangkali. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak. Pak Kiai mungkin ada tanggapan? Sudah. Iya. Mungkin untuk yang di online ya, yang Zoom, silakan jika ada komentar atau pertanyaan. Oh iya. Digeser aja Pak. Ya. Ya, Pak. Ya. Ya. Baik, sambil menunggu yang di chat, mungkin jika ada pertanyaan, saya ke Pak Syarif dulu, silakan. Jika ada Bapak ada komentar, Pak Syarif silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pimpinan, Moderator, Pak Sondi, Pak Eko, dan Pak Adrian Ali yang saya hormati. Saya kira forum ini sebagaimana yang direncanakan, digagas, yaitu di dalam kita menyiapkan pembekalan manakala kita saatnya tanggal 29 ya Pak Sondi ya, ada RDP, rapat dengar pendapat. Nah, saya bisa membayangkan forum itu seperti apa, karena forum yang kita hadapi itu adalah forum politik. Kadang-kadang aspek substansi itu terkesampingkan. Apa yang disampaikan Pak Ibeng tadi, bagaimana kita merubah tingkat kesadaran dari para anggota yang terhormat itu bisa mengalihkan dari tujuan praktis keanggotaan yang didominasi oleh perjuangan atau membela kepentingan politik keanggotaan, politik anggotanya itu menjadi satu politik yang bergeser begitu pada tingkat kesadaran seperti yang kita harapkan di dalam rancangan undang-undang pembaharuan SDA ini. Kehadiran Pak Adrian Ali saya kira itu salah satu yang saya pandang itu akan memberikan pola pikir, perubahan pola pikir gitu. Kalau ini dikemukakan pada tingkat awal dan itu tingkat kesadaran teman-teman anggota partai politik yang mementingkan politik
kepentingan anggotanya itu bisa sedikit lebih diberikan kesadaran untuk lebih membuka cakrawala cara berpikirnya itu ke alam yang lebih luas, lebih bebas, dan lebih banyak diajak pada hal-hal yang sifatnya substansial seperti yang kita harapkan. Saya sempat ngobrol dengan salah seorang panglima daerah. Saya sempat sampaikan juga cita-cita dari tim SDA IAP ini, kemudian disambut dengan baik, salut luar biasa atas keberanian untuk merombak sistem dari pengelolaan SDA ini, suatu hal yang tidak mudah dia bayangkan, satu hal yang perjuangannya akan berat, terutama pada saat di forum-forum pembahasan di DPR. Memang diperlukan pengawalan yang luar biasa dari berbagai sisi. Saya kira kehadiran dari para tokoh agama di sini akan sangat luar biasa pengaruhnya. Dan barangkali Pak Sondi sendiri memang sudah membayangkan gerakan-gerakan taktis kita menghadapi teman-teman para anggota DPR yang tadi juga di awal pertemuan kita disebutkan bahwa teman-teman kita itu sudah sangat pragmatis, berkiblat pada oligarki luar biasa. Jadi tidak mudah mereka itu dijinakan, tidak mudah mereka itu ditundukkan atau dilemahkan, gitu. Karena sudah terikat pada jejaring perjuangan politik dari parpolnya, begitu. Nah, ini yang saya kira menjadi bekal kita nanti. Tadi ada beberapa ayat firman Tuhan yang Gusti Allah yang sudah disitir Pak Ayatan Ali mengenai kerusakan bumi alam dan bagaimana kita berupaya memelihara termasuk melestarikannya. Saya kira kesadaran tingkat itulah yang kita perlukan. Di dalam kesempatan lain juga mengatakan ini forum hutan rimba binatang buas Pak Wan Sondi katanya gitu. Jadi kita harus pandai-pandai untuk menjinakannya. Saya ingat ada satu sitiran dari salah seorang tokoh pendiri bangsa, Pak Agus Salim, yang mengingatkan bagaimana perkembangan politik kita ke depan. Yang dikhawatirkan Pak Agus Salim ternyata terjadi, begitu. Yaitu lahirnya undang-undang tentang parpol. Itu yang tidak diharapkan oleh beliau sebagai pendiri bangsa, salah seorang pendiri bangsa. Mengapa? Karena landasan idealnya itu sudah salah kaprah, undang-undang parpol itu. Karena mereka hanya berfokus pada perjuangan atau istilahnya itu pembelaan terhadap kepentingan politik anggota, begitu. Dan apa yang disitir di situ yang menjadi landasan ideal itu kembali kepada bagaimana menghidupi partai politik itu sendiri, bukan di dalam rangka bagaimana menegakkan republik ini, begitu. Yang menjadi landasan dasar pembentukan itu adalah landasan dari Undang-Undang Dasar 45, tapi ayatnya itu ayat tentang pembentukan DPR dan ayat tentang hak-hak perorangan dan berserikat. Itu aja yang utama yang dijadikan landasan idealnya. Tidak ada yang berkaitan begitu membumi, begitu ideal terhadap meningkatkan kemakmuran bangsa. Jadi kalau saja apa yang dibayangkan oleh Pak almarhum Agus Salim itu bisa terbentuk, saya kira kita akan punya partner
yang benar, partner yang lurus, partner yang sejajar gitu, dengan apa tujuan-tujuan ideal daripada isi dari Undang-Undang Dasar 45 seperti pasal 33 itu. Inilah saya kira apa yang pernah kami bahas. Selama undang-undang tentang pembentukan parpol itu tidak diubah, selama itu pula arogansi dari anggota partai yang duduk di DPR itu akan tetap berulang terus, dan tidak akan kembali kepada apa yang menjadi tujuan ideal lainnya dari apa yang tersurat di dalam Undang-Undang Dasar 45, khususnya pasal 33 itu. Ini yang barangkali menjadi bagian perjuangan ke depan dari kita-kita, terutama untuk teman-teman yang bergerak di bidang politik, untuk turut menserasikan, mengharmoniskan bagaimana upaya-upaya memakmurkan bangsa, masyarakat yang makmur dan berkeadilan itu bersejajaran dengan kiprah atau bersejajaran dengan misi dari pembentukan partai politik. Bila mana tidak, kita akan terus berseteru, dan kita akan terus berseteru kepada pendekatan-pendekatan yang sangat pragmatis itu. Itu yang dikhawatirkan ke depan. Jadi saya seolah-olah ikut terajak gitu dengan himbauan pendiri bangsa ini, barangkali ke depan selain apa yang terkait dengan substansi seperti apa yang kita persiapkan sekarang ini, juga mengenai masa depan partai politik kita itu perlu menjadi pemikiran-pemikiran kita untuk bisa meluruskannya gitu. Kembali tingkat tadi kesadaran, dan perlu percepatan juga Pak Ibeng untuk ke arah itu. Kalau tidak ya kita juga akan terus tersandung terus tidak bisa mendapatkan kemudahan, tidak bisa mendapatkan kelancaran. Nah, sehingga tapi saya turut berdoa semoga apa yang kita perjuangkan sekarang ini dengan bantuan para alim ulama, khususnya Pak Atian Ali dan Pak Syafai, mudah-mudahan beliau segera sembuh, segera pulih, sehat kembali, mendapat dukungan secara spiritual yang luar biasa agar cita-cita kita itu bisa, atau harapan kita itu bisa terwujud. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin ada tanggapan dari Pak Sondi atau Pak Kiai? Ya. Jika tidak ada, mungkin sudah lewat jam zuhur ini. Mungkin dengan demikian ini kita cukupkan untuk diskusi kita hari ini, Sarasehan dari YP Jabar hari ini. Mungkin jika diperkenankan saya akan memberikan beberapa poin kesimpulan kita hari ini. Pertama adalah dari yang tadi disampaikan, pentingnya kita menyampaikan nilai-nilai agama dari Pak Kiai itu saya kira sangat penting sekali, dan ini bisa diwujudkan dengan rancangan undang-undang yang sedang disiapkan oleh Pak Soni dan juga rekan-rekan. Kemudian juga kita juga mengingat bahwa ada keterkaitan yang erat antara agama dan juga filosofisnya dengan rancangan undang-undang yang sedang ST yang sedang kita siapkan ini. Aturan-aturan bermasyarakat yang melarang monopoli, kemudian juga ada pengembalian juga tadi jika kemudian ada sumber daya yang mengandung hajat hidup orang banyak, maka itu perlu musyawarahkan ya, baik itu terkait dengan air, pohon dan rumput maupun api. Kemudian yang terakhir adalah sebagai khalifah kita harus mengingat bahwa kita adalah wakil Allah yang ada di bumi untuk mengelola sumber daya alam, sehingga ketika kita melakukan penyelewengan agama, maka kita juga akan melakukan pengelolaan sumber daya alam yang tidak tepat. Jadi implikasinya seperti itu saya kira. Demikian saya kira bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke pembawa acara, silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dengan
dibacakannya kesimpulan oleh Bapak Dr. Adiwan Ari Fahlan Ari Tenang STM GT ini, maka Sarasehan Sistem Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Islam kali ini juga telah selesai acara diskusinya. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu penutupan oleh Ketua IAP Jawa Barat periode 2022 sampai 2025 kepada Bapak Dr. Eko Budi Santoso STM TIAP, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya kami ucapkan kembali terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para sesepuh IAP, kemudian para narasumber dalam hal ini yang dari luar. Kita berterima kasih banyak kepada Bapak Kiai Haji Atian Ali, LCMA, yang juga telah hadir melengkapi naskah akademik kita. Jadi melengkapi serta memperkaya, menyempurnakan isi dari naskah akademik yang disusun oleh Ikatan Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota Indonesia yang diinisiasi oleh IAP Jawa Barat. Ini supaya juga menjadi jejak digital kita bahwa inisiasinya memang dari IAP Jawa Barat dengan provokatornya adalah Bapak Dr. Son Diamar. Kita kasih aplaus untuk ini semua, untuk kita semua ya. Jadi ini karena ini direkam jadi biar menjadi jejak digital gitu. Ya, menjadi jejak digital bahwa ini nanti kalau misalkan ada sesuatu hal yang terjadi, ada kesalahan mekanisme atau kesalahan dalam tindak lanjut berikutnya, biar ada di dalam jejak digitalnya bahwa ini semua diinisiasi oleh IAP Jawa Barat, saya ulangi lagi, diprovokasi oleh Pak Dr. Son Diamar, dilengkapi dari perspektif agama oleh Bapak Kiai Haji Atian Ali LCMA, dan disupport oleh semua termasuk sesepuh Ikatan Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota Jawa Barat, terutama yang paling sepuh adalah Bapak Ahmad Syarif Puradimaja yang selalu day to day mendukung kita. Kita kasih aplaus juga untuk beliau. Nah, mengingatkan juga sebelum saya tutup bahwa yang sebagaimana disampaikan oleh Pak Ahmad Syarif Puradimaja, bahwa kita akan memasuki hutan belantara yang akan lebih liar, di mana di dalamnya akan ada banyak binatang buas dan banyak raksasa-raksasa yang juga merasa menguasai hutan belantara tersebut. Silakan diartikan masing-masing. Tapi itu pesan beliau tadi dan saya juga menangkap itu, maka butuh selain kesadaran, semangat dan endurance kita untuk tetap mempertahankan perjuangan ini. Untuk mempertahankan perjuangan ini harus dilanjutkan. Dan saya mengingatkan bahwa perubahan-perubahan besar di dunia ini mungkin dimulai dari kelompok-kelompok kecil. Dan dimulai dari langkah-langkah kecil. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini adalah langkah-langkah kecil untuk suatu perubahan yang lebih besar untuk Indonesia. Untuk ya pengelolaan sumber daya alam Indonesia yang lebih adil dan menuju ke amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33. Demikian, mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahmati sehingga RUU yang kita susun, yang disusun oleh IAP Indonesia, diinisiasi oleh IAP Jawa Barat, dapat terwujud menjadi undang-undang sistem pengelolaan SDA. Dan saya akhiri, dan sekaligus saya tutup sarasehan kita hari ini, atau saya ulangi lagi, sarasehan sistem pengelolaan sumber daya alam untuk Indonesia dalam perspektif Islam hari ini. Dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.